Hello, hello. Apa kabar teman-teman? Udah pada nonton belum sih podcast saya di tempatnya Pak Helmi Yahya? Mereka barusan posting podcast saya bersama dengan Pak Helmi, dengan Marcel ya. Seru banget sih itu. Kita ngobrol santai-santai aja ya tentang mental miskin ya. So, tadi siang, istri saya posting di sosial medianya tentang homeschool. Ada yang sudah lihat belum? Nah, ini sebentar saya kasih lihat nih. Just in case. Nah, ada yang ini. Dia posting ini nih. Wah, kasihan banget anaknya gak sekolah ya. Anak saya gak sekolah, ya homeschool, tapi lihat itu jalan-jalan dan belajar dimanapun, di restoran juga belajar. Itu sama Coach Robi lagi di workshop. Nah, ini lagi di Idea Cloud. Iya kan, jadi ini sama Mary Riana belajarnya di mana-mana, di luar-luar begitu gitu. Ini ngobrol sama orang juga bisa. Ayo coba. Ya kan. Nah, ini masuk TV lagi. Nah, yang menarik adalah sebentar, ada postingan yang tadi itu. Nah, ini nih. Mana ya tadi ya? Nah, ini. Ekonomi bawah gimana caranya ya? Nah, ini menarik sebenarnya. Karena menurut saya kalau kayak begini, nggak usah dipaksain. Kalau ekonomi lagi di bawah, Anda nggak bakal bisa kayak begini. Ini ikut Idea Cloud, guys. Idea Cloud itu bukan sesuatu yang murah. Ya, ini ikut Mary Riana. Ikut Mary Riana bukan sesuatu yang murah. Tapi itu dedikasi saya sebagai orang tua yang punya anak. Saya pengen yang terbaik untuk pelajaran mereka. Mereka tetap belajar kok di mana-mana. Oke, masuk TV begini. Emang gratis. Masuk TV-nya sih gratis. Tiket pesawatnya emang gratis. Hotelnya emang gratis. Nggak semua kan? Nah, buat saya, kalau ekonomi memang lagi di bawah, nggak usah maksa. Yang menjadi fokus Anda sebenarnya adalah bukan anak Anda kayak begini, tetapi yang jadi fokus adalah gimana caranya Anda bisa naikin ekonomi Anda. Fokusnya ke situ. Jangan aneh-aneh, gitu. Nah, di sini, saya bilang nih, di sini nih. Anda bisa lihat ya. Ini. Naikin ekonomimu, ya, jadi bukan alasan. Naikin ekonomi juga tidak bisa serta-merta, ya kan, dan sebagainya gitu. Memang benar tidak akan bisa serta-merta. Tapi pertanyaannya adalah Anda planning nggak untuk naikin ekonominya? Kalau Anda berjalan di roda yang berputar, itu bukan naikin ekonomi, gitu. Yang ekonomi bawah juga sudah kerja keras setiap hari. Nah, ini mindsetnya kayak begini nih. Emang bekerja keras setiap hari terus ekonominya bisa naik gitu? Emang mengulang hal yang salah bisa jadi benar begitu? Nah, itu yang saya sebut dengan mindset. Nangkap ya maksudnya ya? Kalau Anda naik sepeda, mau secapek apa, ada mancal itu sepeda, nggak nyampe itu Amerika. Singapura, kagak nyampe itu Singapura. Jadi mindset itu penting banget. Tadi udah disebutin ya, kalau hidupmu banyak masalah, artinya mindsetmu banyak salahnya. Jadi nggak ada yang istilahnya kayak, oh mindsetnya Denny Santoso pasti benar. Nggak juga gitu. Saya juga open kok kalau ternyata mindset saya salah. Saya juga open. Yang penting adalah mindset itu. Yang penting adalah Anda nyampe goal Anda nggak? Ya kan? Tiap individu, tiap orang memiliki goalnya sendiri-sendiri. Kemarin saya sempat mikir sendiri. Jadi orang terkaya, sosial media kan lagi pamer-pamer begitu ya. Kalau saya harus effort setengah mati untuk dapetin income yang misalnya 10 kali lipat dari hari ini, tapi habis itu saya kehilangan, kan ada harga yang dibayar. Pasti akan ada harga yang dibayar. Nggak mungkin Anda bisa tiduran santai banget gitu, terus habis itu income Anda bisa gede banget, itu juga nggak mungkin. Ya kan, kita kan tetap harus ada balance ya antara kerja Anda sama hasilnya, itu kan ada balance-nya begitu. Nah, buat saya nih, ini mindset saya. Terserah, Anda bisa bilang ini benar, Anda bisa bilang ini salah. Oke? Yang di kepala saya adalah kita mesti mencari balance. Balance itu artinya adalah ini loh yang saya mau keluarkan, mau bayar. Waktu bisa ketemu atau enggak sama keluarga, itu waktu yang harus dibayar versus income. Nah, ini tiap orang akan beda-beda. Ada orang yang ya udah nggak apa-apa, aku nggak ketemu keluarga setahun juga bisa kok. Pokoknya aku mau incomeku gede banget. Ya nggak apa-apa, itu bukan salah atau benar, tetapi masing-masing punya value-nya masing-masing, punya goal-nya masing-masing. Tapi kalau saya nih ceritanya nih, kemudian disuruh traveling terus gitu, nggak ketemu keluarga sama sekali, tapi income-nya naik. Sayanya income naik bener, tapi saya stres. That's the issue, guys. Jadi tiap orang akan punya sendiri-sendiri. Anda bisa lihat kan, tadi saya barusan posting di Instagram story saya sore-sore, bukan sore-sore ya tadi ya, jam berapa tadi? Jam 7-an nanti, jam 7-an begitu habis makan malam. Terus saya lagi
nontonin video, nontonin Netflix gitu. Nah ini saya lagi nontonin Netflix tadi sebelum live. Habis itu saya buka di sini di Malang 23 derajat gitu. Nah kan enak banget ya di sini. Itu kan. Nah saya suka kayak begini. This is my life. Kalau saya harus bertukar tempat, kemudian saya harus di jalan terus, saya harus keliling terus, agak stressful buat saya. Dan saya nggak mau itu karena kayak kemarin beberapa hari di Jakarta, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, meeting banyak orang. Yang terjadi adalah pulang malam saya flu. Saya sakit. Ya kan? Jadi ada harga yang harus dibayar. Nah, sekarang ngomongin tentang tadi tuh. Yang ekonomi di bawah juga sudah kerja keras kok setiap hari. Memang benar kerja kerasnya. Memang benar, gak salah di situnya. Yang salah adalah pekerjaannya. Nangkep kan? Jadi jangan bilang ekonomi bawah karena yang memilih kerjaan Anda adalah Anda sendiri. Nggak ada yang naruh pistol di kepala Anda untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sebenarnya. It's your choice. Pilihan sendiri. Bener nggak? Coba pikirkan baik-baik. Di atas dia komen yang ekonomi bawah gimana caranya anaknya bisa homeschool dan sebagainya. Ya nggak bisa memang jawabannya. Pertanyaannya harusnya bukan itu. Tapi gimana cara naikin ekonominya? Dia bilang ekonomi bawah juga sudah kerja keras setiap hari. Lo memang benar, tapi kerjaan lo salah. Naik sepeda tiap hari tidak akan membuat Anda nyampe ke Amerika. Itu mesti naik pesawat. Naik pesawat guys. Sehingga kalau naik sepeda bukan salah, tetapi gak bakal nyampe. Kalau punya mindset gak apa-apa kerjaan apapun yang penting halal, walaupun gak berlimpah. Lo ya terserah, goalnya apa? Kalau saya nyari itu nyaman. Saya punya standar. Nah, banyak orang tidak punya standar di hidupnya. Oke, coba renungkan ini baik-baik. Banyak orang tidak punya standar di hidupnya. Artinya apa? Artinya adalah ketika hidupnya susah, dia cuma bilang ya memang nasib. Kalau Anda punya standar, Anda akan berusaha sekuat mungkin, mati-matian untuk mencapai standar Anda kembali. Karena Anda punya standar. Saya maunya kayak begini. Saya mau hidupnya kayak begini nih. Kalau di bawah ini bukan standar saya. Itu yang disebut dengan standar. Anda punya standarnya apa? Gitu. Nggak peduli Anda sekarang lagi ngerintis kayak nggak punya duit, nggak ada masalah. Saya juga bisa. Waktu saya ngebangun Tribelio di awal, itu bener-bener saya udah 5 tahun nggak gajian. Bisa nggak? Ya dulu yang gajinya lumayan, habis itu nggak gajian begitu ya dibisa-bisakan. Tapi itu bukan standar saya. Standar hidup, yes, standar hidup. Anda punya standar, apapun ada standarnya sebenarnya. Naik pesawat ada standarnya. Mau nggak naik pesawat yang kayak begini, kayak begitu, gitu kan? Naik kereta api mau nggak? Dan seterusnya, ada standarnya. Dan itu nggak bisa kayak, Anda tidak bisa maksa standar orang atau standar Anda ke orang lain. Saya nggak akan memaksa standar saya ke Anda. Itu nggak benar. Oke, Anda punya standarnya masing-masing. Tetapi yang salah adalah ketika Anda komplain dengan kehidupan Anda, tetapi Anda tidak ngelakuin apapun terhadap perubahan hidup Anda. Dan Anda berasumsi bahwa kerja keras itu benar. Ada yang bilangin, Dan cariin aku kerjaan dong, aku mau dong kerja apapun buat lunasin utang saya. Loh, pertanyaan saya, kerja apapun, emang bisa lunas itu? Kalau dia sampai bilang jadi office boy gak apa-apa deh. Office boy emang utang lu lunas nggak? That's the question. Tolong jelasin, naik sepeda tiap hari gak akan nyampe ke Singapura, harus naik pesawat. Nah, dalam kerja, maksudnya cari kerjaan yang hasilnya besar. Berusaha cari peluang. Bener, income Anda, kalau misalkan Anda mau pendapatan 100 juta per bulan, tapi Anda kerja yang pendapatannya 5 juta per bulan, mau sampai mati gak nyampe-nyampe kan? Gimana caranya ini gitu loh. Saya punya utang saya misalkan 100 juta, terus kerjaan saya 5 juta, terus yang bisa saya simpan buat hidup saya itu habis dibuat spending, dibuat ini semua, yang bisa saya simpan 500 ribu. Ya kan nyampe itu 100 juta. Mau berapa lama? Nangkep gak maksudnya? Cari kerjaan yang bisa 50 juta sebulan. Cari kerjaan yang bisa 10 juta sebulan. Cari kerjaan yang 20 juta sebulan. Tapi kan gak gampang. Lo memang gak gampang. Yang bilang gampang siapa coba? Gak ada yang bilang gampang. Tapi mau gak lo? Kalau mau gampang, tapi susah, ya jangan komplain. Gitu buat saya. Ini mindset miskin. Itu memang benar-benar harus saya nggak bawa chicken saya ya, biasanya saya bawa chicken slap gitu, harus di chicken slap begitu sih sebenarnya. Karena mindset miskin, jangan nyalain orang lain, karena mindset Anda yang bikin Anda miskin. Oke, kalau Anda lahir miskin, itu ya udah nasib, nggak bisa diapa-apain. Ya udah nasib gitu. Tapi kalau sampai sekarang udah puluhan tahun hidup dan masih miskin, itu salah Anda, jangan nyalain orang lain. Gitu loh, ya. Tips anak muda tidak punya relasi, tidak ada ortu, minim pengalaman, kira-kira langkah awal apa yang harus dijalanin? Kalau buat saya, cari relasi itu bisa datang ke mana-mana, bisa datang ke acara-acara perkumpulan komunitas yang gratis, yang apapun itu bisa. Oke? Kemudian, Anda kerja jadi yang paling bawah juga nggak apa-apa sebenarnya. Jangan banyak-banyak hutang ya, kalau bisa hidup Anda di press dulu gitu. Jangan banyak-banyak hutang dulu, karena nanti ketika Anda punya hutang,
Anda jadi tidak punya banyak pilihan. Karena Anda mau nggak mau kerja harus lunasin terus nih. Anda nggak bisa nyimpen duit buat belajar, buat ambil course, buat ambil workshop, seminar, dan lain-lainnya. Self-development itu sangat penting. Makanya anak saya yang tadi kayak begitu, isi pelajaran di sehari-harinya, it's self-development. Anak saya self-development terus. Masih 10 tahun dan 11 tahun. Nakal nggak? Ya ada, anak kecil nakal, normal, gak ada, ya memang normal gitu. Anak kecil main game gitu, ya main game, gak ada masalah. Kenakalan anak kecil itu is okay, tetapi mereka dari awal itu sudah di training terus gitu. 1M pertama saya di umur berapa? Saya nggak ingat, karena udah terlalu lama. Saya nggak ingat 1M pertama saya ya, nggak ingat saya. Karena begini, waktu saya mulai, saya tidak bisa menyimpan dalam rekening bank 1 miliar. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena saya butuh kulakan suplemen. Saya dulu jualan suplemen sejak tahun 99, sejak umur saya 21 tahun. Itu saya jualan suplemen dengan modal cuma 2,5 juta. Habis itu bisa import, bisa jadi distributor terbesar di Indonesia waktu itu untuk import. Nah itu kan butuh modal yang besar sekali. Jadi saya nggak pernah nyimpen cash begitu. Duit lebih saya investkan ke properti terus waktu itu. Dari 2000 berapa ya, saya lupa, 2005 kalau nggak salah. 2005. Itu saya udah invest properti sampai hari ini. Gitu. Oke, jadi itu penting banget. Nah, saya barusan muncul di channelnya Pak Helmi Yahya. Jadi buat Anda yang belum nonton, nanti nonton aja. Saya barengan dengan Marcel. Anda tahu kan Marcel Widianto yang dulunya miskin banget gitu. Ya kasihan banget gitu. Sekarang udah enak lah, income-nya udah gede lah sekarang. Ya jadi tonton aja. Ini baru mulai, baru diposting tadi soalnya. Ini mulai aja. Oke. Untuk gaji UMR Jakarta berapa persen untuk investasi? Anda bisa hidup dengan maling mini berapa? Gitu aja. Bisa hidup berapa? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah hidup UMR. Kenapa? Karena ketika saya masih kuliah, saya udah start bisnis. Dan ketika saya start bisnis di awal, saya masih ikut orang tua. Semua income saya balikin buat bisnis saya, buat digulung gitu. Dan itu yang bikin akhirnya besar. Dipinjemin sama orang tua saya, Pak kurang 4 juta nih, Pak kurang ini nih, dipinjemin, tapi habis itu langsung balikin, pinjemin, langsung dibalikin, gitu. Jadi pinjam cepet gitu, gitu, tapi gulung terus. Ya jadi waktu saya beli suplemen saya pertama kali, itu sebenarnya pengen untuk dipakai sendiri, tapi begitu beli terus bisa dijual, itu feel saya itu udah kayak kenapa saya pakai ya, kenapa nggak saya jual aja ya. Jadi saya jual gitu. Jadi inti dari segala intinya itu menghapus mental block, take action, dan belief itu. Yes. Nah, problemnya adalah banyak orang memiliki belief yang salah. Jadi gini, maksudnya, kalau Anda susah ya, buat yang hidupnya susah, kamu terlalu banyak mempercayai hal yang salah di hidupmu. Coba renungkan, kalau yang hidupmu susah, itu karena sebabnya adalah kamu mempercayai terlalu banyak hal yang salah di hidupmu. Misalnya apa? Kamu percaya bahwa kamu adalah orang miskin. Itu problem. Coba kalau kamu percaya kamu adalah orang kaya, dan kebetulan sekarang duitnya lagi habis, tapi kamu percaya kamu orang kaya. Wah, kamu akan ngapain coba? Coba aja bayangin sekarang. Yang hidup, ya bayangin gini sekarang. Kita pura-pura main role play. Kalau duit Anda sekarang sedikit, atau menurut Anda terbatas sekali, atau Anda dikejar-kejar, dan Anda percaya bahwa hidup Anda itu sudah nasibnya kayak begitu, itu masalahmu. Oke? Tetapi coba sekarang, kalau kamu percaya hari ini, kamu tuh sebenarnya orang kaya. Cuman kebetulan aja hari ini duitmu habis. Kamu bakal ngapain? Coba. Atau begini, aku mau bisnis sih Den, tapi aku nggak punya modal. Nah ini kamu juga salah sebenarnya. Kamu mempercayai bahwa kalau start bisnis harus punya modal. Itu kepercayaanmu. Sementara ada nggak pertanyaannya? Ada nggak di luar sana yang start bisnis dari nol nggak pakai modal? Ada nggak pertanyaannya? Kalau jawabannya adalah ada, berarti beliefmu ngaco gitu. Beliefmu tidak sesuai dengan fakta. Karena beliefmu adalah belief yang kamu ingin percayai sendiri. Nah, sekarang gini. Kalau Anda lihat sekarang, peta. Dulu saya waktu ke Bali jualan suplemen tahun 2000-an. 2000 apa 2001 gitu, saya lupa. 2000. Saya sama papa saya itu ke Bali naik mobil. Terus habis itu pakai peta. Ya kan, pakai peta. Pernah ya? Teman-teman pernah pakai peta ya? Artinya kalau teman-teman pakai peta berarti udah tahu lah umurnya berapa ya. Anak saya nggak tahu peta, anak saya taunya pakai Google Map gitu kan ya. Oke, pakai peta. Nah, pakai peta kalau hari ini kita jalan dan pakai peta, itu kemungkinan besar akan nyasar. Nyasarnya karena apa? Karena jalannya diganti one way lah, dibolak-balik, lagi diuji coba alur baru dan sebagainya. Sehingga peta itu tidak diupdate.
Benar kan ya? Sehingga sebenarnya peta sama realita itu adalah dua hal yang berbeda. Anggap peta, coba perhatikan baik-baik. Peta dan realita adalah dua hal yang berbeda. Nah, problem banyak orang adalah peta di kepalanya nggak pernah diupdate, sehingga tidak mencerminkan realita. Dari dulu sama orang tua diajarin, didoktrin, punya belief, lu anak orang miskin, bukan orang kaya. Sehingga peta yang terinstall di kepala itu lu anak orang miskin. Kerja mesti kerja keras, ya, mesti punya modal. Lu mah siapa? Udah jadi PNS aja. Ya bukan tentang PNS jelek, tetapi intinya adalah orang tua ngajarin stability dan sebagainya. Hari ini jalannya udah diubah-ubah, sehingga hari ini bisa menghasilkan income. Itu nggak kayak dulu lagi yang harus nyetok dan sebagainya. Ada dropshipping, ada reseller, ada affiliate, ada macam-macam. Nangkap ya? Sehingga dunia yang sudah berubah ini, petanya kagak diupdate. Sehingga pakai peta lama berusaha jalan di sini. Ya nabrak-nabrak lah. Nangkap ya? Itu mindsetnya harus tahu dulu. Jadi pola pikir kayak begitu harus tahu dulu. Nah, problemnya otak kita tuh suka mendelete atau mengeneralisasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu jadi problemnya. Bisnis pertama aku apa? Bisnis pertama saya adalah jualan suplemen yang benar-benar gede ya, itu jualan suplemen. Suplemen fitness. Oke, jualan suplemen fitness. Sebentar, saya kasih fotonya. Ini 2008. Saya datengin, ini orang gede banget nih. Nah, ini gede banget nih, saya kecil di sebelahnya begini. Ini gede banget dari Jerman. Ini papa saya bareng ini Pak Adang Darajatun. Ini 2008. Oke, ini saya bareng Ade Rai. Nah, ini Ade Rai, ini saya nih. Ini bareng Ade Rai. Ini di acaranya Ade Rai. Ini kalau nggak 2000, ini 2006, seingat saya itu 2006. Gitu. Ya. Ini sama Hulk Hogan nih. Ini saya pameran baju di Las Vegas. Ini saya orang Indonesia pertama, mungkin Asia pertama yang ngalungin medali emas ke Mr. Olympia di Las Vegas tahun 2012. Phil Heath. Tuh lihat tuh, Anda search aja Phil Heath 2012. Nah, itu Denny Santoso tuh muncul di sini nih. Nah, itu ini di Las Vegas. Jadi, ini bisnis pertama saya yang cukup besar. Gitu. Oke. Kalau ada uang dingin masuk ke 100 juta dari usaha, mau kembangin usaha, uangnya diarahkan kemana? Sewa toko, cari pegawai atau apa? Kalau udah uang dingin masuk ke 100 juta dari usaha, kalau mau kembangin usaha, uangnya diarahkan kemana? Duh, lah mesti dicari tahu dulu dong. Usaha Anda untuk berkembang itu butuhnya apa? Apakah butuh ruko? Kalau sekarang saya di Brainboost, saya nggak investasi di ruko. Saya tidak ada ruko. Tim saya semuanya WFH. Saya berinvestasi di orang kalau sekarang. Saya ngebangun tim. Kok bagaimana awal membangun tim untuk usaha yang semuanya masih dikerjakan sendiri? Macam-macam sebenarnya, macam-macam. Bisa dari start dari activity yang Anda paling tidak suka. Misalnya, waktu saya di suplemen dulu, saya hire orang, itu orang gudang duluan. Karena semakin saya tambah sibuk, saya semakin tidak suka packing di gudang. Jadi saya hire di situ dulu. Habis itu saya hire admin untuk handle. Jadi tinggal dikasih orderan, udah masuk terus. Saya yang cari orderan. Lama-lama baru hire yang lebih tinggi lagi, hire yang manajer dan sebagainya. Itu. Tapi kalau di Brainboost lain lagi, kita nggak ada gudang sekarang. Ya ada untuk yang buku ya, tapi Brainboost kan nggak ada gudang gitu. Jadi kita hire-nya adalah digital marketing kemarin, digital marketing, social media, content creator dan sebagainya, itu untuk create konten. Karena kita tahu bahwa dengan semakin banyaknya konten tentang Brainboost, maka awareness Brainboost akan meningkat. Begitu. Hari ini Anda bisa lihat sendiri di Instagram kan, lagi kampanyenya si Marcel lagi rame tentang itu capek miskin kan. Nih lagi dibahas nih. Marcel ini bahas afirmasi 2018 yang sudah banyak terwujud, banjir komenan teori afirmasi Denny Santoso, siapa dia, ya kan? Nah ini, gitu, ya kan? Lagi rame itu, lumayan bang kalau digital produk mah hasilnya. Kalau Tribelio konsepnya gimana? Konsepnya Tribelio adalah marketplace produk digital, gitu aja paling gampangnya. Gimana buat tim digital marketing, harus mulai dari mana? Harus mulai dari kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Jadi bikin company itu start dari desain company-nya dulu. Bakal ngapain? Job desk-nya ngapain? Baru orangnya dipasang. Butuh orangnya yang mana? Gitu. Oke. Nah, sambil ngomongin tentang mindset miskin, coba cek your mental block Anda. Coba cek di situ. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman yang sudah pakai Brainboost Money Magnet, ada nggak yang sudah pakai Brainboost Money Magnet? Terus ada kecemasan muncul, ada nggak? Kadang-kadang orang-orang yang istilahnya punya luka batin ketika mendengarkan Brainboost itu tabrakan. Jadi di Brainboost itu adalah afirmasi yang saya bacain. Ya jadi
Buat yang belum tahu ya, Brain Boost adalah produk audio afirmasi yang dipakai untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda, belief Anda bahwa Anda adalah orang kaya. Nah, kadang-kadang ada orang yang cerita ke saya, setelah saya pakai 1-2 hari, kok saya nggak bisa tidur ya? Kok saya jadi panik ya? Kok jadi anxiety ya? Nah, artinya kalau itu terjadi, bawah sadar Anda sebenarnya memiliki trauma tentang jadi orang kaya. Sehingga ketika dibilang Anda kaya, Anda kaya, Anda kaya, itu kayak teriak gitu. Nah, itu kalau Anda ketemu kayak gitu, it's good. Oke, it's good. Itu harus dirilis. Karena itu yang menghambat Anda. Kalau Anda nggak ketemu itu, maka sampai kapan-kapan pun juga nggak bisa kaya-kaya. Karena bisa aja ketika trauma sama kekayaan, maka ketika Anda mau dapat proyek yang bikin Anda jadi kaya, tiba-tiba Anda jadi nervous, tiba-tiba Anda jadi nggak srek, dan Anda meng-cancel. Gitu. Gini, ada nggak yang kalau proyek kecil, Anda dapat aja kerjaan yang income-nya kecil-kecil, proyek kecil-kecil, pokoknya itu dapat aja. Tetapi begitu proyeknya besar, tiba-tiba Anda nervous, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba overthinking, tiba-tiba nggak srek, terus akhirnya cancel. Ada nggak pertanyaan saya yang kejadiannya kayak begitu? Coba kita lihat di kolom chat. Kalau sampai ada, nah hati-hati. Karena itu tandanya adalah Anda memiliki luka batin. Yang membuat aku takut kalau punya banyak uang, karakter berubah dan takut. Nah itu kan ada something. Berarti di masa lalu ada something. Pernah kejadian ada orang kaya atau apapun itu yang karakternya Anda nggak suka gitu. Saya cemas karena didominasi dengan lingkungan yang cenderung lebih sering meragukan saya dan tidak mendukung saya. Ada kok Anda gitu kan. Nah itu hati-hati. Tabrak ini. Kalau Anda belajar di Money Magnet, itu ada ini ya, kalau Anda, sebentar, saya kasih. Kalau Anda ada rasa-rasa kayak begitu, nih ya, kalau Anda pernah dengerin Money Magnet, nah, lihat di sini, itu dirilis pakai teknik ini, mental block removal. Nah, dirilisnya pakai ini, gitu. Brain Boost seperti lo, bukan. Nggak ini ya, pakai yang ini, pakai mental block removal ini. Nah, jadi saya kasih tips ya, teman-teman. Anda rasakan rasa takutnya. Misalkan takut kaya tadi, Anda rasakan takutnya. Terus Anda nanya ke diri Anda sendiri, kalau kaya emang kenapa? Tadi coba, nanti karakter saya jadi berubah nih kalau kaya nih. Oke, kalau karakter Anda jadi berubah karena kaya, emang kenapa? Jadi Anda gali terus gitu. Nah, nanti akan ketemu ujungnya di situ. Misalnya, sama-sama kayak tadi, beberapa orang kaya di sekitar saya suka manfaatin atau nggak menghargai keluarga yang ekonominya lebih rendah. Oke, pertanyaan saya, kalau ada orang kaya di sekitar Anda suka manfaatin orang, emang kenapa? Apakah Anda pernah dimanfaatkan? Apa? Emang kenapa? Buat saya nih, kalau tetangga saya kayak begitu, saya bodo amat loh. Saya bodo amat. Memang banyak orang kaya yang memanfaatkan orang lain, tapi apa hubungannya sama saya? Nggak ada hubungannya. So what gitu? Bodo amat. Ada orang kaya yang maling, ada nggak? Banyak. Yang korupsi banyak nggak? Banyak. Bodo amat. Kan gak ada urusannya sama saya. Tetapi kalau sampai ada urusannya sama hati Anda, berarti ada something di dalam hati Anda yang menjadi luka batin. Nah gitu. Saya sering dapat proyek lumayan besar, tapi biasanya setiap udah mau deal, ada saja yang selalu membuat gagal. Kira-kira apa sebabnya? Nah itu tadi, apa yang muncul di rasa? Apakah ada rasa takut? Apakah ada rasa gak srek? Nah itu digali sebenarnya. Emang gak sreknya kenapa? Coba digali, coba pakai Brain Boost, kemudian itu kan diomongin ya, Anda kaya, Anda sukses, Anda dengan mudah mendapatkan uang, peluang dan sebagainya, begitu kan? Gitu. Kok saya sesek mual dengar penjelasan kerja ini? Nah ini nih, Rita, saya memang men-trigger buat Anda supaya kerasa mental blocknya keluar. Yo, yang penting kalau kaya jangan jadi sombong, tetap harus ingat bantu orang lain. Oke. Nah Rita, berarti di bawah sadarmu ada penolakan untuk jadi kaya. Nah pertanyaannya kenapa? Ada apa dengan cerita orang kaya? Kalau saya saat mendengar suka jantungnya berdebar, batan gatal-gatal. Coba digali, jantung berdebar itu good atau bad? Karena anxiety, kecemasan itu juga berdebar-debar. Semangat itu juga berdebar-debar. Rasanya yang mana? Berdebar semangat atau berdebar dengan anxiety? Itu yang mana? Coba digali gitu. Laki-laki yang menjadi kaya akhirnya jahat sama rumah tangganya, mengkhianati istrinya. Itu mental block saya, makanya suami saya belum kaya sampai sekarang. Nah, itu dirilis. Apakah pernah, mesti digali gini, apakah pernah ada kejadian di masa lalu yang bikin kamu punya belief itu? Ini ya, Nyonya Salim. Apakah di masa lalu ada yang menyebabkan belief itu muncul? Apa?
Karena bayi baru lahir, nggak punya kok pikiran kayak begitu. Saya yakin pasti kaya. Orang kaya tidak perlu meyakinkan dirinya bahwa dia pasti kaya. Berarti belief Anda adalah Anda belum kaya. Ya, Arif, kalau berdebar semangat sih fine sih. Saya dengar pertama kali emang ada rasa aneh, kayak ada celas. Tapi udah 2 kali dengar sekarang lebih tenang. Oke, berarti kan udah diprogram ya. 2 kali dengar Brain Boost Money Magnet udah lebih tenang. Berarti kan sudah diprogram tuh supaya afirmasinya udah masuk gitu. Sehingga Anda jadi lebih tenang. Ya, aku banyak dari rumah tangga, keluarga dekat saya. Nah, itu semua dirilis. Ada di lesson nomor 7 yang tadi. Jadi kalau Anda belum pakai Brain Boost Money Magnet, langsung aja. Tadi yang nanya websitenya apa? Jawabannya websitenya adalah brainboost.id. Ada di link di Instagram saya, brainboost.id. Kalau kita udah gali, terus gimana caranya kita rubah? Bukan dirubah, dirilis. Jadi misalkan udah ketemu nih, saya benci banget sama paman saya. Misalkan dulu waktu saya masih kecil, paman saya itu suka ngata-ngatain saya dan sebagainya gitu-gitu kan. Misalnya seperti itu gitu. Maka Anda tinggal bilang aja, kapanpun aku berpikir tentang paman saya yang kaya dan itu bikin beban di hati saya karena orang kaya itu ini dan sebagainya, maka saya maafkan paman saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Sekarang, tarik nafas, tahan sebentar, dan hembuskan. Gitu. Oke? Katakan dalam hati, semua belief saya tentang orang kaya itu jahat. Orang kaya itu suka manfaatin, dan itu bikin beban di hati saya. Sekarang saya maafkan semua orang yang terlibat. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Gitu. Gitu cara rilisnya. Kalau saya dengarnya jadi semangat banget ya kok. Dan setelah itu gak ada action yang saya ambil. Kenapa gak ada action? Coba digali lagi. Izin tanya gimana cara untuk mengurangi anxiety dan rasa cemas di masa depan. Nah itu tadi, pertanyaannya adalah cemas terhadap apa? Gitu. Kalau saya lebih trauma bisnis karena beberapa kali coba gagal terus, takut kecewa lagi kalau buka bisnis atau usaha. Saya tuh gagalnya udah luar biasa banyak. Tapi saya kok bodo amat ya, kalau kayak begitu ya. Saya tuh bodo amat loh. Emang kenapa sih kalau Matkima ya, kalau kamu gagal bolak-balik, emang kenapa? Emang kenapa? Dengan dirimu emang kenapa? Kok iklan saya gak pernah closing, salah di produknya atau pesan yang disampaikan? Banyak, kalau itu saya mesti lihat sih. Caranya gimana galinya yang saya tadi itu. Emang kenapa? Ditanya aja. Kalau saya gagal bolak-balik itu emang kenapa sih? Saya butuh modal kok. Siapa yang enggak? Kalau saya dengerin atau nggak pernah tuntas alias pules duluan, bawaannya jadi tenang dan seger. Tips selanjutnya gimana? Lo ya udah, tinggal dengerin aja. Habis itu gini, problemnya banyak orang setelah tenang diam aja. Padahal setelah tenang kan Anda bisa minta ya sama Tuhan ya, minta dikasih kerjaan misalnya. Kok nggak minta gitu loh? Kenapa tidak pernah terpikirkan satu langkah sejam kemudian akan ada masalah baru? How to make habit in here? Kenapa tidak pernah terpikirkan satu langkah sejam kemudian? Saya nggak mengerti. Ini nadanya gimana ya harusnya ya? Kenapa tidak pernah terpikirkan satu langkah sejam kemudian akan ada masalah baru? Nggak paham. Coba diulangi dong. Orang kaya tidak perlu meyakini bahwa dirinya kaya. Jadi tidak perlu diucapkan kaya. Orang kaya itu nggak pernah bilang dirinya kaya. Karena dia udah yakin. Kalau Anda adalah manusia normal, bisa ngelompatin selokan yang lebarnya cuma 10 cm. Emang Anda meyakinkan diri kayak, saya bisa, habis itu lompat. Emang begitu? Kalau Anda orang normal, itu lompatin aja. Nggak perlu diucapin, sebenarnya begitu. Ya kan? Bener kan? Nah, karena Anda punya belief bahwa Anda tidak atau bukan orang kaya, maka perlu diprogram pakai afirmasi. Nah itu fungsi Brain Boost. Jadi di program afirmasinya pas Anda tidur, program afirmasi pas tidur. Kenapa pas tidur? Biar logikanya lagi off, lagi mati, lagi pingsan. Buat menuju kaya, lebih baik spesifik di satu skill atau generalis. Kalau saya akan spesifik di satu skill. Steve Jobs itu satu skill. Mark Zuckerberg itu satu skill. Bukan generalis. Dia pakai orang lain untuk melengkapi dirinya. Saya selalu punya perasaan kalau mau mulai bisnis selalu tidak jadi atau tidak pernah mulai. Nah itu perasaan itu adalah program bawah sadar. Nah sekarang gini. Perhatikan baik-baik. Semua perasaan Anda, apapun itu, terhadap hutang, terhadap bisnis, terhadap pasangan, terhadap makanan, apapun yang menjadi perasaan Anda, itu semua adalah program bawah sadar yang bisa diubah dan bisa diprogram. Oke, semua mood Anda, bangun pagi kok kayaknya aku gak mood ngantor ya misalnya. Itu adalah program bawah sadar.
That's it. Bisa diubah? Jawabannya adalah bisa. Pakai afirmasi caranya, mau nggak mau. Kalau Anda mau cara yang lebih susah, Anda pakai namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Saya dulu pakai itu. Jadi saya dulu nulis, pakai kayak di setrap gitu. Ini berarti ini berarti ini. Diulang terus begitu supaya masuk ke bawah sadar. Nggak ngerti kalau ada teknik namanya afirmasi yang dibawain waktu tidur. Karena ya waktu tidur juga anyway kan nggak bisa ya. Masa saya ngomong sendiri waktu tidur kan nggak bisa, nggak tidur nanti. Nah buat yang nggak tahu Brain Boost, Anda bisa buka ini websitenya. brainboost.id, HTTPS karena ini secure site, brainboost.id. Ada banyak program, ada money magnet. Kalau Anda pengen nambah rezeki, ingat pintu rezeki akan datang dari mana-mana. Ya terserah Tuhan datangnya dari mana. Bisa dari orang tua, bisa dari teman, bisa dari kerjaan, bisa dari pasangan, bisa dari suami. Pokoknya rezeki itu datang gitu aja. Ini buat trader. Besok malam saya akan ada webinarnya buat trader forex, trader crypto, trader saham. Yang penting adalah tentang memprogram bawah sadarnya supaya nggak FOMO, nggak greedy, nggak serakah, nggak takut. Nah itu di sini. Oke? Habis itu ada buat sales supaya nggak baper. Kalau ditolak itu nggak baper, supaya semangat jualannya. Itu di sini. Habis itu ada PD, public speaking. Habis itu ada relaxation buat stress and anxiety. Habis itu buat bela diri supaya fokus di lapangan. Habis itu ada Brain Boost suka baca buku supaya suka baca buku. Kalau Anda ngerasa malas baca buku, nah pakai ini. Ada weight loss, mau turunin berat badan, pakai weight loss. Mau sembuh sakit fisik, kadang kan kalau sudah sakit fisik kan nggak semangat ya. Nah ini pakai ini bisa untuk itu, gitu, supaya semangat sembuh. Kemudian tidur nyenyak. Kemudian ada tenang dan pede melahirkan. Ini buat ibu-ibu yang mau melahirkan terus cemas. Nah ini satu lagi belum masuk di sini ya. Satu lagi itu ada fokus belajar. Jadi ada Brain Boost fokus belajar. Buat fokus belajar, tenang ketika persiapan mau ujian. Nah itu ada, sudah ada ya fokus belajar. Nah saya baru nulis, ini kayaknya menarik nih buat Anda nih ya. Lihat nih ya. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ini belum rekaman saya, baru nulis. Ada yang mau nggak? Kalau gagal modalnya bisa habis. Nah, digali terus. Kalau modalnya habis, emang kenapa? Anda lahir juga pakai modal sih, ya kan? Modalnya kan nggak ada. Kalau lahir kan bayi ya udah. Sudah didoktrin dari kecil bahwa paling enak jadi PNS, pebisnis ditakut-takuti sering rugi bangkrut. Nah itu mesti diprogram makanya. Program orang tua kan diucapkan ya, tapi bertahun-tahun gitu. Maka dari itu Anda tumpuk program itu dengan afirmasi dari Brain Boost. Minimal 30 hari. Kalau bisa jalan terus aja. Karena ingat, Anda di program orang tua itu bertahun-tahun. Kalau Brain Boost didengerin sampai pagi, berulang sampai bangun pagi, dengan didengar sekali aja sampai tertidur, ya pokoknya semakin banyak pengulangan semakin efektif. Gitu aja. Kalau mengambil keputusan dalam bisnis lebih baik mengikuti intuisi atau lebih baik banyak mikir? Intuisinya banyak benernya nggak? Kalau intuisinya banyak benernya ikutin aja. Kalau intuisinya banyak salahnya jangan. Keyakinan di bawah sadar, yes. Aku takut misalnya modalku terbuang sia-sia ketika gagal, gimana cara lepasan? Nah, di program Anda maunya apa? Gitu. Tapi dirilis dulu aja, kalau modalnya terbuang sia-sia, emang kenapa? Nah, gitu. Allah Maha kasih saya umroh gratis di perjalanan ini, sehingga saya ditempatkan ketenangan dulu untuk menghadapi semua masalah. Oke, bener ya, aku lingkungan dari masa kecil membentuk kita. Emang harus di-upgrade dengan Brain Boost dan banyak doa. Yes, banyak doa, penting. Apa yang membuat Brain Boost beda-beda? Loh, programnya kan beda-beda. Brain Boost Love and Relationship. Yang untuk trader di mana? Langsung aja ke link di bio saya kan, brainboost.id, selesai. Gitu aja. Penglaris sama BB Sales Juara apa bedanya? Loh, beda banget. Brain Boost Sales Juara itu untuk memotivasi Anda jadi seorang sales. Jadi ketika maju itu semangat, motivasi, jualan itu motivasi. Ditolak nggak baper. Tapi penglaris bener-bener kayak penglaris. Tahu nggak sih penglaris itu apa? Ada yang tahu nggak sih? Penglaris itu apa? Coba sebutin. Penglaris itu apa? BBMM sebulan hari ini jackpotnya kok 70 juta. Hutang saya diikhlaskan oleh teman saya karena dia dapat dividen besar. And hari ini juga di challenge untuk olah uang dia 2 miliar. BBMM dahsyat. Sip. Mantap ya. Untuk affiliate Brain Boost dapat komisi berapa? 20 sampai mentok 40%. Jadi lumayan sebenarnya. 20 sampai 40%. Kok aku dengar BBMM yang awalnya takut ngomong jadi lebih berani ngomong ya? Karena mungkin nothing tulus kali ya. Bisa tidak bikin Brain Boost Baby Blues? Iya bisa aja sebenarnya. Cuman ngetes dulu market saya. Karena market yang untuk PD melahirkan kan baru launching. Penglaris bisa untuk jual rumah kok. Itu tujuannya.
Tapi disclaimer ya teman-teman ya, disclaimer ya, sekali lagi ini semua cuma afirmasi. Terkabul atau enggak itu bukan dari brainbusnya, tetapi dari doa Anda ke Tuhan, apakah Tuhan ngabulin atau enggak. Jadi itu disclaimernya dulu. Tetapi ya apa salahnya gitu. Nah sekarang gini, konsep dari penglaris itu gini. Coba Anda nanya deh ke teman-teman, atau Anda semua di sini nih, pernah nggak ngalamin mau jualan barang, kok kayaknya susah banget gitu ya, jualan udah berdoa nggak laku, udah berdoa nggak laku, akhirnya sampai suatu saat Anda let go, ya udahlah, laku nggak laku ya udahlah gitu kan, terserahlah gitu. Tiba-tiba laku. Nah, ketika laku nih, entah sorenya, entah besok paginya, tiba-tiba teman Anda telepon, bro, barangnya udah laku belum? Kalau belum, aku mau dong. Terus Anda mikir, kok teleponnya baru sekarang sih? Kenapa nggak kemarin-kemarin teleponnya? Pernah nggak ngalamin itu? Coba. Pernah kan ngalamin gitu kan? Jadi mau jual kayaknya susah banget, tapi begitu laku, ada nyari. Lah ya barangnya udah habis, lu baru nyari gitu loh. Itu kan kejadian yang bener-bener kayak sering banget terjadi di luar sana. Anda bisa nanya teman-teman, itu sering banget terjadi. Nah pertanyaannya, itu kok bisa sering? Kalau itu nggak mungkin, kalau itu cuman bohongan doang, kenapa kok sering terjadi? Kenapa kok di luar sana sering terjadi? Nah, sainsnya apa sebenarnya? Dari sudut pandang saya sebagai creator Brainboost, sainsnya simple. Sainsnya adalah ketika belum laku, vibrasinya itu ngarep. Ketika sudah laku, vibrasinya itu bersyukur, sukacita. Nangkep perbedaan vibrasi itu? Satu ngarep, satu sukacita atau bersyukur. Terima kasih ya Tuhan ya, akhirnya laku banget, aku happy banget, seneng banget. Nah, maka dari itu kuncinya di sini adalah rasa sudah laku tadi. Oke, sudah sukacita tadi. Sehingga ini sebenarnya bisa diprogram di bawah sadar. Jadi ketika Anda mau jualan barang, terus nggak laku-laku, moodnya atau feelingnya jangan pakai feeling yang berharap, tetapi feelingnya pakai feeling yang udah laku kok. Nah kalau sudah laku kan sudah let go ya, kan bukan berharap lagi, namanya sudah laku. Gitu, jadi sudah laku. Nah itu diprogram tuh pakai penglaris ini. Jadi tujuan dari Brainboost penglaris, goalnya adalah memprogram bawah sadar supaya Anda believe bahwa produk Anda sudah laku dan Anda merasa sangat berbahagia karena sudah laku. Yes, kuncinya bersyukur dan rasa sukacita yang meluap-luap gitu. Jadi kuncinya di situ. Kayak nunggu tukang bakso lewat. Ya, jadi apakah bisa melengkapi BBMM? Bisa banget. BBMM itu kayak bikin diri Anda itu jadi magnet uang, BBMM. Sehingga rezeki itu bisa datang dari mana-mana. Coba ayo yang sudah pakai BBMM, rezeki Anda ketik deh. Yang menurut Anda agak aneh itu datang dari mana? Coba menurut Anda, yang sudah pakai BBMM nih, ketik nih, coba di kolom chat. Rezeki Anda datang itu dari mana? Coba. Pengen tahu, yang agak unik-unik gitu. Tiba-tiba nggak nyadar gitu kan, kayak tadi. Ada teman lunasin utang, padahal ditagih udah bertahun-tahun nggak ya. Nah kayak gitu, bisa datang dari situ. Ada yang datang dari apalagi gitu. Coba. Pengen tahu saya, buat teman-teman yang sudah pakai Brainboost Money Magnet. Nah, tujuan dari Money Magnet itu sendiri adalah membuat Anda narik duit sebenarnya, narik duit gitu. Nah, tetapi namanya kita manusia, oke? Terus tiba-tiba ada properti yang belum laku, ada motor belum laku, mau dijual. Feeling kita kan beda lagi ya, feelingnya mau jualan kok nggak laku-laku ya. Udah pakai BBMM nih tapi kok belum ini ya, feelingnya masih takut gitu. Nah, feeling berharap dan takut ini loh yang mau kita cut ketika jualan itu pakai BB penglaris gitu. Biasanya bonus tahunan cair Maret, tiba ini Februari dong. Makanan ada yang ngasih, bayar listrik saya di bawah 100, padahal biasa lebih, baru 2 hari masih raba-raba. Audionya udah gak bisa dibuka. Loh bisa lah audio bisa dibuka. Dari mana-mana Novi, ceritain dong yang unik dari mana. Saya ngarep teman saya bayar utang, belum dibayar sudah setahun, tapi tiba-tiba dapat umroh gratis. Ya, berarti utangnya belum, karena masih ngarep nih. Tapi itu tadi datang tuh duit itu datang dalam bentuk umroh gratis gitu. Sejak sering dengar BBMM, saya mulai diundang jadi narasumber coaching mentoring trader dari Rio LP Kia. Jadi affiliate juga dong di Brainboost Pro Trader sekalian. Saya lagi cari affiliate yang memang sudah punya audiens gitu. Sebentar. Berarti harus lebih banyak berpikir positif. Enggak, kuncinya bukan berpikir positif. Kuncinya di feeling, bukan di pikiran. Di feeling. Klien saya yang sehari sebelumnya bilang baru bisa bayar separuh setelah lebaran, tapi besok ya malah dilunasin kok. Mantep ya. Itu kayak entah dari mana gitu. Pertamina closingin saya, bukan saya closingin Pertamina untuk buat event besar sekali di kampus tempat saya kerja. Pengalaman saya ini kok, dan tiap kepingin apa-apa diantar Tuhan dengan mudah. Mantap ya.
Nggak bisa. Nggak bisa. Coba dari kemarin kok, apa karena saya lama nggak login? Salah login. Kamu salah login, paling salah email. Oh ya, boleh juga kok ini affiliate BB Pro Trader buat audiens murid trading saya. Yes. BBMM itu apa? BBMM adalah Brain Boost Money Magnet. Ya, jadi buat afirmasi tentang financial supaya Anda jadi nyedot, narik, jadi uang, magnetnya uang. Itu BBMM. Jadi diprogram di kepala supaya Anda jadi money magnet. Minta apa aja sebelum dengerin Brain Boost dan feel-nya nyaman-nyaman aja. Beras, uang makanan, dan lain-lain datang terus. Mantap dari Ernie. Ernie, mantap. Saya afiliator, sip. Saya jualan cimol bojo dulu tiap Sabtu Ahad, tapi pas Ramadan jual tiap hari. Alhamdulillah habis terus, mantap. Kemudian misalnya pakai sales juara, dengerinnya apa di selang-seling. Kalau saya lebih suka Brain Boost-nya, BBMM-nya malam, sales juaranya pagi. Gitu. Gimana cara menyelesaikan utang yang utangnya lebih besar daripada pemasukannya? Minta pemasukan lebih besar, selesai. Brain Boost Fokus Belajar kapan dirilis? Harusnya sih minggu-minggu ini ya. Harusnya minggu-minggu ini. Kok saya setiap mendengarkan audio Brain Boost selalu ketiduran? Apakah tetap tertarik? Iya. Cara pakainya memang ketiduran gitu. Memang ketiduran supaya apa? Logikanya lagi mati, lagi off. Ya aku tiba-tiba berangkat kerja dikasih bos 50.000 buat jajan anak padahal 2 hari habis libur. Kalau sudah umur 60 ke atas apakah bisa berubah untuk tidak memiliki mental miskin? Loh ya, diprogram aja bisa. Selama belum mati itu bisa. Selama belum mati dan mau diprogram. Karena banyak orang tuh nggak mau loh dilepasin dari mental miskinnya, nggak mau kan? Karena katanya itu bukan dia. Aku itu orang miskin, nggak bisa disuruh gitu-gitu. Loh ya, kalau kamu maksa jadi orang miskin, saya nggak mau repot-repot nulungin orang yang nggak mau ditolong. Kalau anak saya kayak gitu mungkin saya gampar. Tapi kalau orang asing yang nggak mau ditolongin, nah terus buat apa saya ngabisin waktu menolong orang yang nggak mau ditolong? Bener nggak? Kok saya kemarin beli BBMM baru sekali denger dan latihan narik koin 1000, yang datang bukan koin 1000 tapi tiba-tiba ada yang transfer saya 300.000. Mantep dong, langsung balik modal. Fokus belajar bisa buat anak-anak, bisa. Goalnya itu, ya bisa. Orang dewasa bisa nggak? Bisa banget lah, nggak ada masalah. Saya dapat uang tiba-tiba dari Om 2,5 juta karena dulu bantu jaga Oma sebelum meninggal. Novi, menarik ya. Dapat uang tiba-tiba dari Om 2,5 juta karena dulu bantu jaga Oma sebelum meninggal. Menarik loh. Karena gini, waktu jaga Oma sebelum meninggal itu vibrasi positif. Nah, ingat, menurut Einstein, energi tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Niat baik itu energi positif. Duit itu juga energi sebenarnya. Jadi apapun yang Anda tabur tuai. Jadi sahabat, kayak begitu, muter aja sebenarnya. Sehingga kalau Anda ngerasa kok duit susah banget datang ke aku, berarti Anda kurang banyak memberikan energi positif ke lingkungan sekitar Anda. Manusia diciptakan, ini kalau ngomongin lebih ke filosofi gitu ya, lebih ke filosofikal gitu ya. Manusia diciptakan ke bumi, ke dunia oleh Tuhan, punya misinya masing-masing di lingkungannya, di kehidupan, di masyarakat tuh punya misinya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sudah menjalankan misi Anda atau ngerepotin masyarakat? Kalau Anda menjalankan misi Anda dan berbagi banyak hal positif, membantu banyak orang, semakin banyak duit Anda. Tetapi kalau Anda ngerepotin banyak orang, semakin sedikit duit Anda. Simple, rule-nya cuma itu. Nah, gimana? Jadi kalau hidup Anda susah banget, kok hidupnya susah banget? Karena Anda gak berguna bagi masyarakat. Itu saya udah posting kan kemarin di Instagram saya, itu kan di YouTube saya kemarin itu. The reason kenapa duit susah datang adalah karena Anda gak ada gunanya. Jadi ketika Anda ada gunanya, maka ada selaras dengan Tuhan menciptakan Anda ke dunia ini, ada gunanya, maka duitnya itu datang. Audionya berapa jam? 1 jam. Dengerin BBMM bisa nggak pakai headset? Apa harus mandatory? Harus pakai headset atau headphone, terserah, pokoknya kiri kanan. Bisa buat ningkatin vibrasi positif, bisa. Pengen banget dengerin BBMM, ya udah langsung aja. Audio BBMM bener-bener nggak bisa di login. Kontak tim, guys. Kontak tim. BBMM buat insomniaku sembuh, mantap. Ya, minta dibantu tim aja. Pelajaran, iya bener, setelah 2 minggu dengan BBMM, pelajaran dari BBMM yang paling berdampak tuh no negativity dan no judgment dan mental block. Jadi hidup lebih enteng banget. Yes, kalau ngerti cara pakainya itu mantap. Tabungan energi ini cuma dari kita, apa ada hubungannya dari orang lain? Kompleks sih dari mana-mana sebenarnya. Maaf, kok menarik koin 1000 itu gimana maksudnya? Di atas ada yang komen, apa bisa jelaskan? Yes, kalau Anda ikutin Brain Boost Money Magnet, ini ya saya ambil lagi ya. Kalau Anda ambil Brain Boost Money Magnet, nah ini ya. Ini teman-teman, Brain Boost Money Magnet ya. Kemudian di bawah ini ada course-nya. Jadi nggak cuma audio aja. Ini ya, audionya ini nih. Ya, ini Brain Boost Money Magnet. Ini audionya.
Nah, di sini ada course-nya, ada Theta Attraction Course. Ini online course. Ini online course. Dan Anda bisa lihat di sini, ini ada 25 online course dan termasuk latihan vibrasi dengan koin 1000. Jadi, gini prinsipnya. Kalau Anda tidak mudah mendapatkan uang, berarti vibrasi Anda tentang keuangan itu mungkin masih salah. Sehingga kuncinya adalah, saya bilang kemarin, jangan langsung minta duit 10 juta, 50 juta gitu. Ini aja dulu, mana tadi? Nah ini. Minta 1000 dulu ke Tuhan. Muncul nggak? Kalau minta 1000 kagak dikasih, apalagi minta 10 juta. Ya kayak orang fitness lah ya. Ngangkat 1 kilo kagak kuat, mau ngangkat 10 kilo. Patah tuh tulang ntar. Nangkap ya mindsetnya ya. Jadi kita latihan dengan koin 1000 itu untuk membuat Anda, vibrasi Anda itu align dengan duit. Banyak orang yang vibrasinya align dengan makanan. Pengen apa dianterin tetangga, pengen apa dianterin ibu, bapak, nganterin, saudara, nganterin, temen, nganterin. Punya duit, punya vibrasinya sama makanan udah cocok. Tapi vibrasinya sama duit itu belum align, belum cocok, belum selaras. Latihannya pakai koin 1000. Nah, buat Anda yang belum pernah tahu apa itu vibrasi koin 1000, nih catat baik-baik buat dipraktekin malam hari ini. Saya kasih langsung, oke? Catat baik-baik, ya. Jadi Anda nanti mau tidur, udah ngantuk-ngantuk, Anda berdoa, ya Tuhan, ya Allah, hadirkan koin 1000 rupiah dari tempat tak terduga, maksimum tanggal 20 Maret 2025. Dah, gitu aja. Terus Anda catat dong, berapa hari, berapa jam itu duit muncul. Nanti ketika duit itu muncul, feelingnya itu setengah mati happy-nya. Nah, feeling happy duit muncul, itu Anda pegang kuat-kuat, karena itu yang Anda butuhkan untuk mendatangkan duit besar. Apakah harus sambil tidur? Jawabannya yes, sambil tidur. Minta tips untuk dapetin uang 10 juta. Mau duit 10 juta? Ini duit 10 juta. Nah, ini duit 10 juta ini sebesar apa sih, teman-teman? Nih ya, lihat nih. Segini tipisnya. Nih, segini tipisnya. Oke? Ini 10 juta. Buat beli apa nih? Ya kan? 10 juta. Udah pada ambil ini belum sih? Udah pada ambil THR-nya Brainboost belum sih? Itu kan ada di Instagram saya tuh. Ada Brainboost bagi-bagi THR. Ada motor, ada duit cash semuanya gitu. Dimanfaatin lah kayak begitu. Kan sayang aja itu kalau nggak dimanfaatin. Itu kan duit di depan mata gitu kan. Kita udah siapin tuh. Ya, ambil tuh THR-nya. Lihat di Instagram saya. Udah saya pin post. Ya, jadi udah di-pin di feed saya untuk Brainboost bagi-bagi THR. Lihat aja langsung di situ. 10 juta itu kecil. Kalau Anda merasa ini besar, mungkin itu alasan kenapa Anda nggak dapat. Lihat aja, setipis. Ini loh, 10 juta. Program kelas dapat semua Brainboost ada nggak? Nggak ada. Salam hangat dari NTT. Salam balik. Aku ikut di BMM dari Januari, benar-benar bawaan positif vibrasi. Minta koin 1000-nya kita ucapkan apa? Ya, ucapin aja dalam hati. Untuk dapat koin 1000 tinggal yang besar. Nah, makanya berarti beliefmu tentang duit besar itu belum muncul. Coba latihannya begini. Bayangin duit 10 juta. Ya, koin 1000 kan udah ya. Bayangin duit 10 juta. Terus rasain happiness-nya. Ini PR buat malam ya, nanti teman-teman ya. Jadi Anda bayangin 10 juta. Oke, kalau saya ada rekening saya tulisannya 10 juta 300.000 dan sebagainya. Oke, kalau saya punya 10 juta. Itu bakal happy banget karena saya bisa A, B, C, D. Anda munculin happy-nya. Oke? Anda munculin happy-nya. Begitu happy-nya sudah muncul, Anda dengerin Brainboost dan tinggal tidur. Itu PR-nya nanti malam. Gitu. Apakah orang yang bermental miskin berdampak dia akan mencari pekerjaan yang levelnya rendah? Jawabannya yes. Oke, itu yes. Kalau setelah beli Brainboost dan dengerin setiap hari dalam waktu 1 bulan, tiba-tiba dapat email dari salah satu bank yang saya masih punya utang kartu kredit belum lunas sebesar 27,5 dan dalam email. Ya, beresin namanya utang. Oke? Aku sering makanan kalau duit 5 kali mintanya dapatnya sekali. Ilmu dagangnya lagi dong kok di-sharingin lagi, digital marketingnya kok luntur sekarang. No, bukan luntur. Saya tidak banyak-banyak share tentang digital marketing. Saya banyak share tentang mindset. Karena ternyata problem banyak orang lebih banyak di mindset gitu.
dengerin Brain Boost tadi, dengerin Brain Boost. Ya, jadi PR Anda untuk latihan supaya vibrasi cukup lumayan ya sebenarnya ya. Itu adalah dengan yang pertama tadi, latihan dengan koin 1000. Saya ulangin ya kata-katanya ya. Saya ulangin kata-katanya ya teman-teman ya. Gini, hadirkan koin 1000 dari tempat tak terduga maksimum tanggal 20 Maret 2025. Lakuin itu. Oke? Itu buat yang belum pernah sama sekali. Buat menyelaraskan, buat latihan supaya vibrasinya ini oke gitu ya dengan uang gitu. Nah, berikutnya adalah kalau Anda sudah punya Brain Boost-nya, maka PR berikutnya adalah Anda bayangkan duit yang Anda mau. Oke, let's say tadi 1000 udah ya. Kita bayangin yang 10 juta deh. Anda bayangin 10 juta. Oke, 10 juta itu bentuknya kayak tadi. Buat yang nggak tahu 10 juta bentuknya kayak apa, iya kayak tadi. Setipis ini loh teman-teman. Setipis ini gitu ya. Nah, setipis ini. Anda bayangkan. Nah, ini saya kasih lihat nih biar Anda bisa ngebayanginnya nih. Ini 10 juta cuma segini. Ya, ini 10 juta cuma segini. 100 lembar duit 100 ribuan. Ya, 100 lembar. Oke, bayangin kayak begini. Oke. Rasakan happiness-nya, muncul happy-nya. Ketika uang ini ada di tangan Anda, di rekening Anda, munculkan happy-nya. Terus dengerin Brain Boost-nya sambil tidur. Sambil happy-nya. Gitu caranya. Oke? Jadi Anda membayangkan rasa happy-nya harus muncul. Ingat ya, rasa happy harus muncul. Kemudian colokin Brain Boost-nya. Rasain itu. Tiap malam rasain gitu. Kalau rasanya sudah muncul terus, dan sampai pagi Anda tetap bisa ngerasain, wah, 10 juta, wah 10 juta happy. Lihat deh. Nah, nanti akan muncul ini. Saya jelasin kok semuanya di Brain Boost. Ini akan muncul ini. Tanda-tanda doa Anda terkabul. Nah, gitu. Jadi tiba-tiba akan muncul orang ngomongin duit 10 juta. Orang ngomongin apapun itu pokoknya tentang 10 juta. Nah, terusin aja sampai 10 jutanya jadi benar-benar milik Anda. Alright guys, so ini sudah diingatkan sama Instagram bahwa live ini harus berakhir karena sudah 1 jam. Jadi langsung tonton video saya di channelnya Pak Helmi Yahya sambil Anda dengerin Brain Boost Money Magnet untuk naikin rezeki Anda. So thank you so much ya for watching. See you in the next video. Bye-bye guys.